Red flag-nya apa nih yang mesti kita waspadai dari calon suami kita? Pertama, dia ada keterlibatan dengan pinjol atau judol atau aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh. Sering terlibat dengan hal-hal yang problematik, sering ada kasus-kasus viral kah yang memalukan gitu ya. Itu salah satu indikator bahwa orang ini bisa jadi punya masalah dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia berantem nggak dengan orang tua dan saudara kandungnya. Berantemnya itu yang sampai blok-blokan gitu ya, atau sampai dia itu membenci, keluar sumpah serapah gitu ya, sampai kontakan nggak mau lagi ketemu gitu ya. Yang ketiga, dia punya adiksi nggak, kecanduan nggak, teman-teman? Karena teman-teman ini adalah tenaga kesehatan, tentunya tahu ya indikator yang namanya adiksi itu apa aja. Kecanduan yang misalnya dia punya obsesi sampai-sampai secara fisik maupun psikologis itu sangat terganggu sekali bila tidak terpenuhi adiksinya, kayak rokok, vape, game, bahkan porn ya, pornografi. Ini banyak banget yang rumah tangganya hancur lebur karena kecanduan porn ini. Red flag yang selanjutnya apa? Pernah nggak dia selingkuh? Nah, ini dia. Mau itu selingkuhnya hanya selingkuh secara emosional aja, maksudnya WA-an, chatan, ngobrolan, atau sampai ke terjerumus hal yang badaniah. Tahu kan ya? Apakah dia dengan bangganya menceritakan gitu? Ada loh orang-orang yang seperti itu ya. Kemudian yang kelima, dia ini salah satunya aspeknya dengan yang akhlak tadi ya. Dia genit nggak? Dia cabul nggak? Dia suka minta hal-hal yang aneh-aneh nggak? Misalnya, ini dong, kirim foto dong. Tapi jangan pakai jilbab ya, aku pengen tahu rambut kamu kayak gimana. Itu tuh, please. Itu udah red flag banget. Berarti dia nggak menghormati kamu, berarti dia tidak memahami batasan aurat, berarti dia betul-betul hanya berhubungan dengan kamu karena pengen memanfaatkan kamu gitu ya. Atau dia suka melontarkan lelucon-lelucon yang kotor. Tahu kan lelucon kotor? Misalnya, malam Jumat nih, tahu kan kalau orang malam Jumat tuh biasanya ngapain kalau udah jadi suami istri? Please, red flag, udah cut aja orang yang kayak begitu. Pokoknya gatel, centil gitu ya. Itu udah langsung jauhi diri dari orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini sesungguhnya akan menjadi peselingkuh yang sangat handal. Klien-klien saya setiap kali ada kasus-kasus perselingkuhan gitu, pokoknya saya akan tanya dulu, ketika kalian belum menikah kalian pacaran kak? Iya mbak. Terus dia kayak begini juga nggak dulu? Iya sih. Terus kenapa dijadiin suami orang kayak begini gitu? Saya sih nggak pernah bilang kayak begitu, jangan jadiin suami dong gitu, nggak. Itu dalam hati doang gitu. Tapi memang sebenarnya Allah itu sudah tampakkan tuh red flag itu, hanya saja karena mata kita, logika kita, kesadaran kita itu tertutupi oleh kebucinan kita, jadi kita nggak bisa berpikir logis lagi gitu ya. Jadi tolong teman-teman jangan jadi orang yang bucin, budak cinta kek atau buta cinta. Cinta itu harus logis. Cinta itu harus penuh kesadaran. Laki-laki yang suka memberikan PHP, pemberi harapan palsu. Janji semanis madu. Kalau misalnya ngobrol, nanti ya kalau misalnya kita udah berumah tangga, rumah kita kayak begini, kayak begitu. Nanti wedding kita temanya begini dan begitu. Mau honeymoon kemana nanti kita? Maldives, apakah mau ke mana? Mau ke Zimbabwe? Kita jadi orang kaya di Zimbabwe gitu ya, karena di sana ada inflasi gitu. Pokoknya janji-janji yang bikin kita melambung tinggi. Itu justru adalah tanda bahwa nih orang problematik. Laki-laki yang sesungguhnya, laki-laki sejati, dia langsung memberikan aksi nyata. Dia nggak bakal gampang mengumbar janji. Karena dia tahu setiap omongan dia itu bakal ada pertanggungjawabannya. Meskipun si istrinya nanti nggak nagihin janji-janji itu, tapi itu akan menjadi tanggung jawab buat dia untuk berpegang pada omongan dia sendiri.
ya. Jadi jangan gampang tergoda oleh omongan manis laki-laki. Kelemahan perempuan itu di pendengarannya. Perempuan itu kalau dirayu dikit, disanjung dikit, dipuji dikit, oh makasih ya kamu tuh, aku belum pernah loh ketemu cewek yang bisa dengerin aku senyaman ini gitu. Makasih ya kamu udah dengerin curhat aku gitu. Kamu tuh emang spesial ya. Langsung perempuan kelepek-kelepek gitu. Termakan rayuan dia, padahal ya itu hanya semanis omongan dia aja gitu ya. Jadi perempuan tolong, kalau kita ini lagi dalam masa belum menikah, telinga ini harus betul-betul kita tutup. Ya, jangan gampang kita untuk termakan omongan-omongan yang manis penuh rayu itu ya. Kemudian selain dari perilaku PHP ini, dia juga overpraise. Overpraise itu yang suka, kalau orang Padang atau orang Medan ya nyebutnya abuak, suka ngabuak-ngabuak atau melambung-lambungkan kita, menyanjung-nyanjung kita sampai kita kegeeran gitu ya, sampai kita merasa begitu dicintai gitu ya. Makanya bahaya banget ya kalau teman-teman dapat kiriman lagu atau kiriman share quote-quote yang romantis gitu ya, merasa bahwa oh dia ketika membaca ini dia mengingat kita. Oh please, laki-laki yang terhormat itu dia akan menyimpan omongan-omongan itu ketika nanti sudah menjadi istri, karena dia tahu setiap perkataannya itu harus betul-betul datang dari hati dia dan bukannya hanya sembarangan aja dia lontarkan gitu ya. Red flag yang selanjutnya adalah agresif, baik itu verbal maupun non-verbal. Agresif tuh bukan berarti yang suka nonjok aja ya, tapi orang yang suka pakai kata-kata yang merendahkan, melecehkan. Tadi kayak misalnya ngeluarin kata-kata yang melecehkan secara seksual, itu sebenarnya udah sangat berbahaya sekali ya. Itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi jangan sepelekan. Atau misalnya dia pernah mengancam. Nih teman-teman mungkin ada di antara kalian yang mungkin pacaran ya, lalu pacar kalian ngancem-ngancem, pokoknya password sosmed kamu aku harus tahu. Pokoknya postingan ini harus dihapus. Pokoknya aku nggak bolehin kamu untuk posting. Pokoknya kamu tuh semuanya itu harus dengan persetujuan aku gitu ya. Itu tanda bahwa dia adalah orang yang controlling, mengendalikan gitu ya. Itu adalah agresivitas. Laki-laki yang mencintai itu melindungi, mengayomi, bukan mencengkram. Bedakan itu ya. Jadi ketika dia kayaknya mengendalikan kalian, jangan GR. Terus kalian merasa, ya Allah dia seperhatian itu ya sama aku ya, dia sesayang itu, dia begitu takut ya kehilangan aku, makanya aku nggak dibolehin kemana-mana. Please deh gitu ya. No, itu bukan cinta, itu adalah controlling. Itu adalah bentuk dan cara dia menunjukkan bahwa dia berkuasa di atas kamu. Kamu bukan dianggap sebagai partner hidup, kamu tidak dipandang setara, tapi kamu dipandang rendah. Gitu, ya. Kemudian red flag lain nih yang banyak banget perempuan ini miss atau luput dari perhatiannya, itu mereka love bombing. Love bombing itu tahu bom kan ya? Bom itu kayak jatuh gitu banyak dan maha dahsyat gitu ya. Nah, laki-laki yang red flag justru yang love bombing juga. Ngirim bunga, ngirim puisi, ngirim lagu, kamu dipuji-puji di sosmed, foto kamu di-share di sosmed dia gitu ya. Terus apalagi kamu dikirimin hadiah, kamu dikirimin duit gitu ya. Jangan kaget kalau setelah kamu menerima semua itu nanti ujung-ujungnya ada modusnya. Ujung-ujungnya dia menuntut gitu ya. Banyak sekali saya menemukan perempuan-perempuan yang mereka itu jadinya dilecehkan, mereka jadinya dimanfaatkan karena sudah terlampau menerima pemberian-pemberian itu dan merasa bahwa itu adalah bentuk cinta gitu ya. Bahaya banget ya. Kita harus membentengi diri kita, jangan sampai ada menerima sesuatu yang kita tahu orang ini punya maksud tertentu dan nantinya justru akan menjerumuskan kita. Apalagi sekarang juga ada yang namanya bentuk santet atau pelet dengan menggunakan makanan atau pemberian. Bahaya teman-teman. Bahkan kalau di negara-negara maju kayak misalnya Korea maupun Jepang, mungkin ada yang di dalam barang-barang itu diletakkan kamera
sehingga bisa mengintip kalian ketika kalian di kamar, buka aurat atau lagi mandi gitu ya. Karena ngasih kadonya juga yang kira-kira bisa dibawa masuk ke kamar mandi dan kamar tidur gitu ya. Bahaya banget. Dan yang terakhir, sebagaimana tadi yang saya lontarkan di awal, jangan tertipu oleh casing religiusitas. Mau dia lulusan pesantren, mau bapaknya kiai, mau dia tiap hari pakai peci, mau dia kemana-mana selalu bawa Quran, mau dia hafal Quran, belum tentu hatinya pun hati Al-Quran. Belum tentu akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah. Jadi jangan tertipu casing. Oke?